atau bisa mencapai suatu target, dia bisa diberi kesempatan untuk memiliki berapa persen dari saham perusahaan, itu bisa. CEO itu juga nggak mesti pegang saham perusahaan loh. CEO itu dia pemimpin perusahaan, dia yang memimpin atau yang menjalankan roda perusahaan. Tapi kalau direksi itu biasanya pemilik. Jadi pemilik sama CEO itu belum tentu sama. Dan mayoritas malah sebenarnya berbeda, kecuali misalnya perusahaan keluarga itu baru biasanya sama. Tapi CEO sama direksi itu beda. Paham, Mas? Jadi pemegang saham sama CEO itu beda. Ya, CEO itu presidennya perusahaan. Dia pemimpin perusahaan. Nah, kalau perusahaan keluarga itu kan biasanya dia yang menjalankan sendiri juga. Dia pemilik juga menjalankan sendiri kan. Makanya kalau di perusahaan keluarga biasanya bisa aja CEO sama pemegang sahamnya sama. Tuh. Tapi rata-rata sih so far yang kalau perusahaan-perusahaan besar itu pemegang saham sama CEO-nya beda, dan biasanya CEO-nya dia nggak memiliki saham di perusahaan. Makanya di apa, masih ingat di salah satu prinsip akuntansi nggak? Harus ada apa, pembedaan antara pencatatan perusahaan sama pencatatan pemilik. Ya kan? Itu untuk apa ya? Untuk membedakan itu. Karena kalau misalnya dijadikan satu nanti jadi runyam. Makanya biasanya si pemilik itu dia nggak ikut cawe-cawe untuk masalah menjalankan perusahaan. PT Alam Semesta tertulis CEO, cuma pemilik. Maksudnya Mbak, nggak paham saya maksudnya Mbak Juwita. Mana? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mas Pianto ada yang mau ditanyakan lagi? Yakin? Sudah paham tak? CEO itu bukan pemilih. Bukan, bukan. CEO itu bukan pemilik loh ya. CEO itu presidennya perusahaan. Pemimpin perusahaan yang menjalankan roda bisnis perusahaan. Tapi bukan pemilik. Beda loh ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada perusahaan yang CEO sama pemiliknya sama. Jangan kebalik loh ya. Mm-mm. Geduk itu apa? Apa itu geduk?
Oh, pemimpin. Oke, oke. Sih, kayak gedebuk. Kalau gedebuk itu suara jatuh. Gedebuk itu berarti ada yang jatuh. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini peran pelanggan dalam penyajian jasa. Itu beda cerita Mbak Rita kalau itu. Sama, saya juga nggak ngerti kalau Sunda. Taunya cuma ayah naon. Oke, oke. Aduh, kita lanjutkan ya. Di sini pelanggan sebagai sumber daya produktif, pelanggan sebagai kontributor untuk kualitas jasa dan kepuasan, sama pelanggan sebagai pesaing. Saya mau tanya, kenapa kok pelanggan itu bisa jadi pesaing? Ding tahu? Tahu kenapa kok pelanggan bisa jadi pesaing? Padahal pelanggan itu kan yang kita layani, kok bisa saingan? Bukan, kurang tepat. Tengtong. Ya, bisa pelanggan melakukan sendiri, kayak misalnya salon. Salon misalnya kalau di salon mau catok aja bisa sampai 200.000. Biasanya sudah ada alat catokan sendiri. Nah, itu kan dia bisa melakukan sendiri toh. Itu jadi pesaing perusahaan. Pesaingnya salon. Terus misalnya yang buka jasa laundry. Misalnya di rumah bisa cuci sendiri, ada mesin cuci, nah kayak gitu. Itu kan jadi pelanggan sebagai pesaing, maksudnya di situ dia bisa melakukan sendiri apa yang ditawarkan oleh perusahaan jasa. Oke ya. Nah, kalau peran perantara dalam penyajian jasa itu bisa melalui waralaba, agen, atau saluran elektronik. Kayak waralaba franchise itu kan sekarang lagi paling gampang untuk mengembangkan perusahaan sama untuk menyalurkan jasa yang kita punya. Pernah di Indo pernah makan itu nggak, kebab Turki Baba Raffi nggak? Kan sekarang sudah kebab Turki Baba Raffi, pernah makan nggak? Pernah beli di Indo? Belum. Cuk cuk cuk. Nanti kalau pulang ke Indo makan ya. Eh? Bukan, itu yang punya bukan orang Turki. Itu loh orang Indonesia yang punya, itu loh perusahaan dari Indonesia, cuman namanya aja kebab. Enggak, bukan kok. Nasi, bukan nasi. Kebab-kebab. Di sini kayak itu loh, kayak apa? Kulit yang bunder, terus habis itu diisi sayur, diisi apa, terus digulung-gulung itu loh, Mbak. Ya apa sih? Kebab-kebab. Mm-mm. Kalau di Indo tuh